Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu, saudara. Di mana program ini setiap hari Sabtu kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat, saudara. Di mana kita terus belajar firman Tuhan. Kalau Senin sampai Jumat kita ada baca Alkitab setiap hari. Hari Sabtu renungannya lebih panjang, saudara, supaya kita lebih dalam lagi dalam mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, kita tanggal 17 kemarin, 2 hari yang lalu sudah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78, saudara. Kita doakan Indonesia ini semakin maju, Indonesia semakin berkembang, perekonomiannya semakin kuat, politiknya, semuanya, toleransinya antar agama juga semakin tinggi, tingkat kemiskinan semakin berkurang, tingkat pengangguran juga semakin berkurang. Karena kita yakin dan percaya bahwa Indonesia selalu ada di dalam tangan Tuhan, selalu ada di dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Ya, kita doakan juga di tahun politik ini pemilihan presiden yang baru serta wakil-wakil rakyat lagi di legislatif biar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, saudara. Ya kan, siapapun pemimpinnya, tetap Yesuslah Tuhan kita dan Juru Selamat dalam pribadi kita masing-masing. Amin, saudara. Yes. Nah, karena kita berada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kemerdekaan. Minggu pertama merdeka dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan daging. Minggu kedua kita sudah belajar merdeka dari kutuk. Dan sekarang saat ini kita mau belajar tentang merdeka dari tipu muslihat iblis. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, Allah kami yang hidup, hanya Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat pribadi hamba, pribadi kami ya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu menyelamatkan manusia dari neraka, dari dosa. Hanya Yesus Kristus menyelamatkan kami, menjamin hidup kami masuk ke dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dipilih, kami telah dipanggil oleh Engkau. Biarlah kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan, dan kami terus belajar dan selalu mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan, biar urapan-Mu nyata, urapan-Mu mengurapi kami semua. Roh Kudus memenuhi kami semua ya Bapa. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, agar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, saudara, pada dasarnya setiap orang, setiap manusia ingin merdeka. Ya kan, apa sih merdeka itu? Bebas dari penjajahan, bebas dari yang memperbudak, yang membelenggu. Seperti negara Indonesia ini sudah bebas dari penjajah, dari kekuasaan-kekuasaan yang
moneter yang memaksakan kehendak mereka. Makanya semua orang juga mau merdeka, ya kan? Tapi ingat, kita memang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Tapi jangan sampai kita salah gunakan kemerdekaan itu dengan berbuat dosa. Hati-hati, nanti kemerdekaan kita bisa hilang. Keselamatan kita bisa hilang, saudara, ya kan? Kita harus tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar di bagian ketiga tentang merdeka dari tipu muslihat iblis. Saudara tahu tipu muslihat iblis itu bagaimana, saudara, ya kan? Di dalam firman Tuhan dibilang iblis itu menyamar menjadi malaikat terang, seolah-olah itu benar, seolah-olah sesuai firman Tuhan, seolah-olah benar kok, itu nggak dosa, nggak salah gitu kan. Padahal itu tuh tipu muslihat iblis. Kita akan belajar lebih lanjut, saudara, apa itu tipu muslihat iblis ya. Sekarang kita coba lihat dulu di dalam firman Tuhan kita, di dalam ayat kita, nas Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus mematap dia. Ayat 10, dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Amin. Saudara, jadi ceritanya gini. Ada Barnabas dan Saulus itu sedang disuruh oleh Roh Kudus mau ke Salamis, ya kan, untuk memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi di sana, saudara. Nah, setelah berkeliling pulau tersebut, sampailah dia di tempat yang namanya Pafos. Nah, mereka itu bertemu. Barnabas dan Saulus itu bertemu dengan tukang sihir dan nabi palsu. Di situ diceritakan namanya Elimas. Elimas itu menghalang-halangi mereka, Barnabas dan Saulus itu, dan berusaha untuk membelokkan iman dari gubernur di sana, saudara. Di sana ada namanya gubernur di sana namanya Sergius Paulus. Gubernur ini mau belajar firman Tuhan kepada Yesus, dari Yesus, saudara. Tapi karena ada tukang sihir Elimas, dia berusaha menghalang-halanginya, berusaha membelokkan iman gubernur itu, supaya dia tidak punya beriman kepada Tuhan, supaya dia belok imannya, saudara. Begitu jahatnya ya, begitu jahatnya, saudara. Orang-orang itu menghalang-halangi dukun-dukun, tukang sihir, menghalangi Barnabas dan Saulus, saudara. Tapi pada ayat 10, kenapa sih Elimas dibilang anak iblis, tetap dan berkata, "Hai anak iblis." Ya saudara, Elimas dibilang anak iblis. Kenapa? Karena dia punya tipu muslihat yang begitu banyak. Kejahatan dia yang dia lakukan. Makanya disebut anak
iblis. Nah, hati-hati saudara, jika ada orang yang masih tipu-tipu sana, tipu sini, berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, jangan-jangan dia lagi sedang dipakai oleh iblis untuk melancarkan aksinya tipu-tipu muslihat, saudara. Karena iblis cuma bisa 3 tugasnya: membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hanya itu saudara tugas iblis, tidak ada yang lain. Maka kita belajar di sini supaya kita jangan terikat dari keinginan-keinginan tipu-tipu muslihat iblis. Kita harus kuat, kita harus merdeka, saudara. Amin. Yes, jangan sampai kita juga dipakai oleh iblis, dipakai setan. Hati-hati saudara, sekarang setan gak kesurupan-kesurupan begitu ya kan. Dia pakai hati kita, pikiran kita untuk menjauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Kita itu diutus sebagai anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi gak mudah memang, tapi ingat, ada gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, saudara. Amin. Yes, tipu muslihat iblis itu bisa melalui apa aja, saudara. Yang pertama, itu melalui dari asumsi-asumsi kita. Nah, ada orang, oh iya nih, gak apa-apa kali lah ngerokok sedikit ya kan, minum-minum alkohol sedikit, gak memabukkan, gak apa-apa deh. Akhirnya dia terus seperti itu, tanpa tidak sadari dia lebih masuk lagi ke dalam dosa-dosa itu, saudara, ya kan. Jadi memang tipu muslihat iblis seperti itu, sepertinya wajar, sepertinya enak, sepertinya betul kok ini bersih, tapi kadangkala itu tipu-tipunya, saudara, tipu iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Yang kedua, tipu muslihat iblis bisa lewat dari kompromi terhadap apa? Terhadap dosa, terhadap yang menyimpang dari firman Tuhan. Contohnya, ya sudahlah, cuman tipu-tipu sedikit nggak apa-apa lah, mencuri sedikit, berbohong sedikit nggak apa-apa, saudara. Itu tipu muslihat iblis lewat kompromi dosa. Karena Yesus Allah itu tidak suka dengan kompromi lewat dalam dosa. Tapi itu seakan-akan benar, udah ngerokok aja nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, dosa ini nggak ada yang tahu. Wah, itu kompromi, saudara. Dalam usaha, dalam pekerjaan, lah tipu-tipu dikit lah, nggak apa-apa lah. Ntar kalau nggak tipu-tipu dikit, nggak maju-maju usaha ya kan. Dalam perusahaan juga nggak maju-maju, kita nggak naik jabatan, nggak naik gaji, saudara. Itu kompromi. Sebagai anak Tuhan, kompromi sedikit pun kita tidak boleh, tidak diizinkan, tidak diperkenan oleh Allah, saudara. Jadi jangan sampai kita hidup dalam kompromi, dalam dosa. Baik, kita hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan, saudara. Nah, jadi tipu muslihat itu hati-hati untuk bapak-bapak nih ya kan, di kantor. Sepertinya ada rekan kerja cewek ya kan, cantik. Dia sepertinya lebih mengerti saya. Dia sepertinya tahu permasalahan saya, kebutuhan saya. Apa mungkin ini istri kedua yang dikirim Tuhan? Waduh, saudara. Itu apa itu? Asumsi kompromi terhadap dosa. Itu tipu muslihat iblis. Harus dilawan, dihancurkan, saudara. Karena memang akibatnya tidak langsung, tapi pasti ada konsekuensi dosa. Nah, tipu muslihat iblis itu bisa kita lawan dengan apa, saudara?
dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Jadi cuman satu kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis, yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya itu. Tanpa itu kita pasti akan terus tertipu oleh iblis, saudara. Kita harus kuat, kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata iblis, ya kan. Coba kita belajar lagi apa aja sih perlengkapan senjata iblis itu, saudara. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Seperti ban pinggang, saudara. Seperti ikat pinggang. Ketika kita pakai itu harus kuat. Kalau nggak kuat percuma, ya kan, kedodoran celana kita. Buat apa pakai ikat pinggang kalau nggak kuat, nggak kenceng? Artinya berikat pinggang kebenaran, kita harus kuat di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya, saudara. Kita harus bergaul, kita harus baca Alkitab, ya kan. Di sini juga kita ada program BAS, ya kan, baca Alkitab setiap hari supaya kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara bisa ikuti setiap hari Senin sampai Jumat. Di pagi hari biasanya saya sudah upload, saudara, biar kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, makin kuat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk iblis menipu-nipu kita, karena pasti terang firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan-jalan kita, sehingga kalau ada tipu muslihat iblis pasti ketahuan, ya kan. Lalu yang kedua, berbaju jirakan keadilan. Baju itu dipakai untuk setiap hari. Jadi artinya apa? Kita harus hidup adil dan jujur. Karena baju itu setiap hari, jadi setiap hari kita akan bawa keadilan dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kalau dia terkan kita bohong, biarin aja, saudara, ya kan. Nanti dia sendiri urusan sama Tuhan. Yang mungkin kita tetap jujur, tetap adil, sehingga kita mengalahkan muslihat iblis. Yang ketiga, apa aja perlengkapan senjata Allah? Yang ketiga, kakinya berkasutkan kerelaan. Kerelaan apa? Untuk memberitakan Injil, saudara. Ya kan, jadi kaki kita harus berlangkah dengan rela untuk memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan, saudara. Dengan kita rela, dengan kita memberitakan Injil, tentunya tipu muslihat iblis tidak akan masuk, karena kita ada celah, karena tidak ada celah untuk iblis masuk, saudara, ya kan. Yang ketiga, itu tadi yang ketiga, ya. Yang keempat adalah perisai iman. Jadi kita harus melawan, kita harus bertahan. Jika diserang, kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh, saudara, supaya kita kuat, supaya ada pelindungan Tuhan atas iman kita, ya kan. Sehingga tipu muslihat iblis itu tidak bisa masuk
Karena dengan perisai iman kita memadamkan panah api dari si jahat, serangan-serangan setan, serangan-serangan iblis dihancurkan, saudara. Haleluya, betul kan, saudara? Yes, kita pakai iman kita. Salah satunya dengan cara program-program kita ini, saudara, untuk menguatkan iman kita lebih lagi. Karena kita terus belajar kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan. Yang kelima, perlengkapan senjata Allah apa aja? Yang kelima itulah ketopong keselamatan. Ya, kalau ketopong itu seperti helm ya, saudara ya, tapi ini untuk perang. Kalau kita pernah nonton Gladiator, film-film seperti itu, ada, saudara, untuk melindungi kepalanya. Artinya apa ketopong keselamatan? Pikiran kita, fokus kita hanya kepada perkara-perkara yang di atas. Karena ada firman Tuhan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang ada di bawah, tapi pikirkan hal yang di atas, saudara. Yang di atas itu apa? Keselamatan kita oleh darah Yesus. Tapi kita fokus, kita belajar tentang yang di atas, saudara, tentang Yesus, tentang firman Tuhan, tentang keselamatan kita di dalam Tuhan. Yes, begitu dahsyat, luar biasa. Yang keenam, yang terakhir, perlengkapan senjata apa aja? Yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh itu adalah kuasa firman Allah. Kita harus lawan, saudara. Pertahanannya sudah dikasih, untuk menyerang pun dikasih, yaitu pedang roh, saudara. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dia tahu segala sesuatunya dan dia sediakan, saudara. Inilah yang harus kita ingat-ingat dan kita pelajari. Yang satu, berikat pinggangan kebenaran. Yang kedua, berbaju jirakan keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan. Kakinya berkasutkan kerelaan. Yang keempat, perisai iman. Kelima, ketopong keselamatan. Haleluya, saudara. Kuasa iblis, tipu muslihat iblis hanya bisa dikalahkan oleh firman Allah. Hanya itu, saudara. Tipu muslihat iblis hanya bisa dikalahkan dengan kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita belajar, saudara, untuk hidup kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, bersikap adil dan jujur, kerelaan, semangat untuk memberitakan Injil, dan terus tingkatkan iman kita sehingga iman kita tetap kuat, membentuk perisai iman. Haleluya. Dan juga pedang roh, yaitu tentang kuasa Roh Kudus. Kalau pedang roh kita mau panjang, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Dialah yang akan membuat menjadi panjang, saudara. Ya, itulah pedang roh, yaitu tentang firman Tuhan, hal-hal yang ada di dalam Alkitab, di dalam kehendaknya. Harus punya kuasa Roh Kudus, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tipu muslihat itu tidak muncul di dalam pikiran kami, di dalam pikiran kita, saudara, ya kan. Mari kita bertekun di dalam Tuhan. Mari, saudara, renungan ini, jika ini memberkati, bilang yang belum subscribe boleh subscribe, saudara. Yang bisa share boleh share. Ya, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya rindu untuk seperti ini, saudara. Dua program ini saya rindu supaya kita semua, saudara, dan saya pun juga akhirnya belajar dari firman Tuhan, saudara. Wow, luar biasa. Jadi ingat ya, jika ada
Jangan sampai kita ada asumsi-asumsi negatif, pikiran-pikiran negatif, kompromi dengan dosa. Jangan kita lakukan, karena kita bisa masuk ke dalam tipu muslihat iblis, saudara. Ketika sudah masuk akan sangat sulit untuk keluar. Jadi kita harus kuat dalam iman kita, mengalahkannya dengan perlengkapan senjata Allah, saudara. Biar kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus menghadapi tantangan akhir zaman ini, saudara. Ya kan, kita nggak tahu apakah yang akan terjadi. Karena yang saya tahu ini adalah hari-harinya Tuhan, saudara. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah belajar firman-Mu ya Bapa pada Sabtu hari ini, tentang merdeka dari kuasa ikatan tipu muslihat iblis. Kami tahu iblis selalu memutar, selalu berkeliling, mencari orang-orang yang bisa ditelannya, tapi kita bersyukur, saudara, karena apa? Kita sudah dipanggil, ditebus, diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Biarlah seluruh perlengkapan senjata Allah ini kita gunakan, kita pakai, jangan hanya ditaruh saja ya Tuhan, ya saudara, supaya kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup adil dan jujur, kerelaan untuk memberitakan Injil, kuat iman kita hanya memikirkan hal-hal yang di atas, tentang surga, tentang Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, dan juga kita berdoa untuk memakai pedang roh untuk mengalahkan setan, karena yang tadi kita baca bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu di udara, penghulu penjahat yang ada di udara, saudara. Itulah musuh kita, bukannya orang hanya dipakai setan, dipakai iblis untuk melakukan sesuai keinginannya, saudara. Tapi kita, Yesuslah yang sumber segala-galanya. Haleluya. Kita ingat, saudara, slogan Indonesia ini adalah sekali merdeka tetap merdeka. Tapi kita sebagai orang percaya, yel kita adalah sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Doa saya, doa kita semua, bahwa kita jangan sampai tertipu dengan tipu muslihat iblis, karena sekali menipu, hancur semuanya, saudara, dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah di hari kemerdekaan ini kami juga bebas dari kuasa-kuasa kegelapan, bebas dari tipu-tipu muslihat iblis ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan berkati semua yang mendengarkan, yang merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa, agar semuanya dapat Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjalankan aktivitas kami masing-masing pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Haleluya, terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.